Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas peristiwa terkait akhir zaman, murtad, antikristus, siksaan berat, kedatangan kedua, pengangkatan, kerajaan 1000 tahun. Murid Yesus bertanya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus menjawab dan memberi berbagai tanda kesudahan dunia. Sebagai warga gereja perlu jugalah kiranya mengenali berbagai peristiwa akhir zaman ini agar senantiasa siap sedia bila mana hari itu tiba. Peristiwa berikut ini merupakan peristiwa akhir zaman yang banyak mendapat perhatian. Banyak yang murtad. Great apostasy, salah satu tanda adalah banyak orang akan murtad. Dan banyak nabi palsu akan menyesatkan banyak orang. Dalam kitab Tesalonika, disebutkan juga bahwa sebelum hari itu haruslah datang terlebih dahulu murtad. Orang murtad, apostasi, adalah orang yang meninggalkan iman percayanya terhadap Injil. Siapakah mereka? Mereka adalah warga gereja yang awalnya mengimani berita Injil. Jumlahnya bukan orang seorang, tetapi banyak. Great apostasy, mari lihat kecenderungan di dunia. Sepertinya murtad sudah terlihat. Banyak yang sudah menjadi ateis, terutama di negara barat. Munculnya antikristus. Antikristus adalah seorang pendusta yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia juga disebut pembinasa keji, manusia durhaka, dan simbolnya seekor binatang buas. Tujuan akhirnya menyesatkan umat, menggeser Allah dari tahtanya dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Antikristus saat ini belum muncul, namun para kaki tangannya, nabi-nabi palsu. Antikristus kecil telah ada di dunia dan bekerja melakukan penyesatan. Banyak yang murtad, mereka bekerja menyiapkan panggung bagi munculnya antikristus. Antikristus akan muncul di Israel sebagai raja damai palsu. Di pertengahan kehadirannya selama 7 masa, 7 tahun, dia membatalkan perjanjian dengan Israel. Antikristus akan hadir di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Pusat peristiwa akhir zaman ini terjadi di Israel. Kehadiran Raja Damai berarti akan ada terlebih dahulu konflik antara kubu Israel dengan kubu dunia. Kehadirannya di bait Allah berarti akan terwujud pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem. Dengan demikian perlulah mengikuti perkembangan di Israel melihat tanda-tanda apakah peristiwa akhir zaman ini sudah mendekat. Siksaan yang dahsyat, Great Tribulation. Dalam sejarah, orang Kristen sering dianiaya dan disiksa antara lain oleh para kaisar Romawi dan oleh pemerintahan komunis di Rusia. Namun pada masa antikristus, Yesus mengatakan bahwa akan terjadi siksaan yang dahsyat, Great Tribulation, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Orang Kristen akan tetap kuat karena Yesus memastikan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kedatangannya yang kedua, The Second Coming. Kedatangan Tuhan yang kedua akan membunuh antikristus seperti yang disebutkan. Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali, digambarkan juga dalam peristiwa perang Harmagedon. Yesus juga mengatakan cara kedatangannya. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pengangkatan, rapture. Pengangkatan atau rapture adalah peristiwa bahwa baik yang mati maupun yang hidup akan diangkat menyambut Tuhan Yesus di angkasa. Ada kontroversi kapan rapture akan terjadi. Pada pandangan pre-tribulation, rapture terjadi sebelum kedatangan antikristus. Orang percaya tidak mengalami siksaan dahsyat. Kemudian ikut bersama Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua. Ada 2 fase kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pada pandangan post-tribulation, rapture terjadi setelah peristiwa siksaan. Orang percaya ada dalam peristiwa siksaan dahsyat, dan akan diangkat ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua hanya sekali. Pada pandangan mid-tribulation, rapture terjadi di tengah masa antikristus muncul, namun diangkat sebelum siksaan dahsyat. Kerajaan 1000 tahun, Millennial Kingdom. Terdapat juga kontroversi tentang ini.
Dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa setelah kekalahan antikristus, iblis dan setan diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Orang-orang kudus akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan dan menyesatkan bangsa-bangsa. Kemudian iblis dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke lautan api selama-lamanya. Bumi dan langit lenyap. Yang ada adalah tahta putih yang besar dan Dia duduk di atas tahtanya. Ada 3 pandangan tentang ini. Pada pandangan postmilenial, Yesus datang kedua kali setelah kerajaan 1000 tahun. Pada pandangan premilenial, memandang secara harfiah Wahyu 20 bahwa setelah Yesus datang yang kedua kali, Ia akan memimpin kerajaan 1000 tahun. Pada pandangan amilenial, memandang bahwa Wahyu 20 adalah peristiwa simbolik. Angka 1000 adalah kelipatan 10 yang bermakna sempurna, kekal. Jadi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan memimpin kerajaan kekal selama-lamanya, tidak dibatasi angka simbolik 1000 tahun. Apakah kita siap sedia? Mari mengapresiasi para teolog atau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ingin menafsir peristiwa akhir zaman ini. Senantiasa berdoa kiranya Roh Kudus menyingkap kebenaran setiap peristiwa, terutama peristiwa yang masih kontroversial. Terlepas dari kontroversi yang ada, apakah kita sudah siap sebagaimana dikatakan Yesus? Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Are you ready? Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.